tersangkanya bernama Agung Subrata, seorang pengusaha yang dikabarkan perusahaannya sedang failit. Jadi benar Agung kecelakaan dan meninggal? Nggak mungkin. Nggak mungkin Bapak meninggal, nggak. Yang harusnya ngurus pemakaman Mas Agung itu aku. Aku tuh istri sahnya Mas Agung, bukan kamu. Aku yang harus ngurus pemakamannya, bukan kamu. Remnya belum. Halo, apa benar ini dengan Ibu Kejora? Iya, dengan saya sendiri. Ini siapa? Saya dari Rumah Sakit Pusat. Apa Ibu mengenal Bapak Agung Subrata? Iya, beliau papa saya. Ada apa dengan papa saya? Tadi siang telah terjadi kecelakaan dan salah satu orang yang meninggalnya atas nama Bapak Agung Subrata. Gak mungkin. Gak mungkin, itu bukan papa saya, pasti gak mungkin. Halo Pak. Iya Pak. Iya, saya istrinya Pak. Kenapa? Enggak mungkin Pak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Terus tadi Robby ngomong apa sama kamu? Apa dia maunya? Robby ngajak aku kerjasama untuk menghancurkan Agung. Dia tahu anakku meninggal karena Agung. Terus kamu jawab apa? Mau kamu aku jawab apa? Yang bener dong, Do. Maksud kamu apa sih? Aku kasih tahu kamu ya, Tias. Agung itu musuhnya banyak. Kamu dan Alina akan terus menderita kalau kalian terus berhubungan dengan aku. Kenapa kamu gak sama aku aja sih? Tinggalkan Agung. Kita bisa mulai dari awal, Tias. Enak aja kamu suruh-suruh aku ninggalin suami aku. Nah, kamu sendiri gimana? Cintaku sama kamu gak pernah hilang, Tias. Aku selalu cinta sama kamu. Kalau kamu serius, kenapa kamu gak tinggalin dan ceraikan Ratih? Jara, tolong telepon Tante Tias. Tolong bilang sampai dia semuanya. Suruh dia susul ke rumah sakit, nah. Ngapain lagi nih anak telepon-telepon segala? Halo? Halo Tante Tias. Tante Tias di mana? Udah ya, nggak usah sok-sok mau tahu dan ikut campur aku ada di mana. Enggak, Tante Tias, ini hal penting. Aku mau sampaikan tentang Papa. Papa kenapa? Papa, Tante. Papa kecelakaan. Kamu jangan bercanda ya. Kalau ngomong yang bener. Gak boleh ngomong sembarangan kayak gitu. Aku gak bohong, Tante. Aku serius. Papa kecelakaan, tadi orang rumah sakit nelfon ke aku. Katanya jenazah Papa kebakar. Itu nggak mungkin. Aku juga gak percaya, Tante. Sekarang aku mau ke rumah sakit. Aku mau lihat jenazah Papa. Tante juga nyusulnya ke rumah sakit. Bu, kita ke rumah sakit aja sekarang, Bu. Ayo. Ma. Ada apa, Tias? Mas Agung kecelakaan dan katanya meninggal. Sekarang aku harus pastikan jenazahnya di rumah sakit. Tias! Tias! Mudah-mudahan hari ini Kejora nggak sibuk. Jadi pekerjaan ini bisa cepat selesai. Kejora? Bu Wila?
Ada apa? Papaku kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit. Pak Agung mengalami kecelakaan. Terus bagaimana keadaan Pak Agung sekarang? Katanya papaku meninggal, Dit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi aku nggak percaya, aku harus lihat sendiri jenazahnya ke rumah sakit. Ya, Bu. Kejora Bu Ila, mohon maaf. Aku boleh ikut nggak? Boleh, Dit. Yuk. Di mana papa kamu? Di ruang jenazah, Tante. Ini jenazah Pak Agung Subrata. Buka penutup jenazahnya, Pak. Ibu yakin ini melihatnya? Buka penutup jenazahnya, saya bilang. Mungkin suami saya. Ini bukan suami saya. Wajahnya sudah tidak bisa dikenali lagi. Mas, bagaimana bisa menyembuhkan kalau ini bapak saya, Mas? Ini pasti bukan bapak saya. Ini barang-barang yang kami temukan di dekat jenazah almarhum. Ini punya papa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa benar ini jenazah keluarga ibu? Iya Mas, benar. Apa almarhum mau dibawa ke rumah duka? Sebentar. Kejora. Kejora. Bagaimana? Kamu diurus di sini aja, Dit. Mas, semua prosesnya diurus di sini aja. Baiklah. Nah, minum obat dulu ya, Ma. Pemirsa, telah terjadi kecelakaan di Jalan Flamboyan siang ini. Sebuah angkutan masuk ke dalam jurang dan terbakar. Semua korban telah dinyatakan meninggal dunia. Salah satu korban diantaranya bernama Agung Subrata, seorang pengusaha yang dikabarkan perusahaannya sedang failit. Dari hasil identifikasi yang didapat, korban tersebut bernama Agung Subrata. Jadi benar Agung kecelakaan dan meninggal. Jora, kamu sudah siapkan prosesi pemakaman buat papa kamu? Heh, apa-apaan kamu? Kamu gak usah ngerasa so penting ya. Yang harusnya ngurus pemakaman Mas Agung itu aku. Aku tuh istri sahnya Mas Agung, bukan kamu.
juga istri Mas Agung, Mbak. Aku berhak mengurus pemakamannya. Enggak. Kamu mendingan diam aja, Willa. Kamu pulang mendingan dari sini. Aku akan tetap ada di sini untuk Mas Agung. Kamu emang kurang Udah ajar. udah dong, udah tante. Ibu, udah. Bu Tias, Bu Willa. Udah. Bu Willa, Bu Tias, ini rumah sakit. Kita harus tenang. Tante. Ibu, tolong dong, kalian berdua ini adalah istri sahnya Papa. Kenapa sih harus berantem kayak gini? Harusnya kalian berdua sama-sama ngurusin jenazahnya Papa, bukan berantem kayak gini. Tolong dong, Bu. Jenazah Pak Agung akan segera dimakamkan. Aku harap Bu Tias dan Bu Willa bisa bekerja sama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Agung. Iya nak, Ibu siap-siap sekarang ya. Ibu segera nyusul ke pemakaman. Ya Allah. Pak Agung meninggal. Semoga Engkau ampuni segala dosanya ya Allah. Kau berikan tempat yang terbaik. Engkau terima iman Islamnya. Amin. Saat ini, korban kecelakaan yang berhasil diidentifikasi adalah seorang laki-laki. Dari hasil identifikasi yang didapat, korban tersebut bernama Agung Subrata. Nggak mungkin. Nggak mungkin Papa meninggal, nggak. Robi, aku mohon izinin aku pulang. Aku mau ketemu sama Papa. Papa kamu udah meninggal. Kamu gak perlu pikirin dia lagi. Robi, aku mohon. Tolong izinin aku telepon mama aku. Tolong izinin aku untuk datang ke pemakaman bapakku. Aku mohon, Robi, aku mohon. Sekarang lebih baik kamu lanjutkan kerjaan kamu. Kamu gak usah kemana-mana. Robi, aku mohon sama kamu. Aku berjanji aku akan lakuin semua perintah kamu. Aku rela aku tinggal di sini selamanya, itu nggak apa-apa, yang penting tolong izinin aku ketemu sama papa aku untuk terakhir kalinya, aku mohon. Balik kerja. Balik kerja! Kalau kamu nggak izinin aku akan berusaha untuk kabur dari sini. Kamu gak boleh pergi. Kamu tuh bener-bener nggak punya hati. Alina! Terus ketemu papa. Alina! Tahan ya! Mana kamu? Diam! Diam! Lepasin! Kamu pengen ke pemakaman papa kamu? Ya. Oke. Saya antar kamu ke situ. Tapi kamu harus ikutin aturan saya. Kalau enggak, udah tahu kan apa konsekuensinya? Robi, aku janji aku akan nurut sama kamu. Yang penting kamu biarin aku ketemu sama papa aku untuk terakhir kalinya. Bawa ke dalam. Pelan-pelan, Nas. Kita harus segera berangkat.
Adit, ibu naik ambulan aja ya. Apa kamu bilang? Saya yang harusnya ada di sana, kamu nggak usah ikut-ikutan. Mbak, tolong jangan egois Mbak, aku juga istri Mas Agung. Enggak, aku bilang enggak. Tante, Ibu, udah dong tolong jangan kayak gini. Bu, udahlah Bu. Gini aja. Bu Tias sama Bu Wila silahkan naik di mobil ambulans, ya. Nanti biar aku sama Kejora naik mobil lain. Nanti kami ikutin dari belakang. Tolong jangan dibantah, ya. Kasihan Pak Agung. Dia harus segera dimakamkan. Iya. Oke. Ayo silakan Bu, Bu Tias, Bu Wila. Hati-hati ya Bu. Ayo kita berangkat sekarang. Aku puas menyaksikan kuburan Agung. Memang tempat kamu di dalam sana, Agung Subrata, karena kamu juga menyebabkan anak aku meninggal. Saya turut duka cita ya. Kejora, kamu yang sabar ya. Terima kasih Raka. Berarti. Makasih ya Raka, Tante udah datang ke sini. Tolong maafin masalahnya Papa ya. Biar Papa tenang. Kejora, kamu gak usah bahas itu. Insya Allah kami semua ikhlas. Permisi, Bu. Saya ikut berduka cita ya, Bu. Semoga Pak Agung diterima di sisi Allah. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan keikhlasan. Amin. Dasar manusia-manusia jahat. Kalian kesini juga. Kenapa nggak bilang? Kalau aku tahu kan bisa aku jemput. Kejora, sekarang waktunya kamu tabur bunga. Mas, yang tenang kamu di sana ya Mas. Mas Agung, aku akan selalu merindukan kamu, Mas. Kamu adalah cinta pertama dan terakhirku. Sampai ketemu lagi, Mas. Pa, insya Allah aku akan ikhlasin Papa. Aku benar-benar kehilangan Papa. Tapi aku harus ikhlas supaya Papa bisa tenang ya.
Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kita doakan almarhum Bapak Agung Subrata semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Alina, kamu harus pura-pura mesra sama saya. Kalau sampai mama kamu nanya dan minta kamu untuk pisah sama saya, kamu harus tegas bilang ke dia kalau kamu tidak mau pisah dengan saya. Ngerti? Iya. Alina! 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 Alina, papa kamu udah meninggal, sayang. Mama sekarang sendirian. Kamu temenin mama sekarang ya, sayang. Alina harus temenin mama. Alina, papa udah meninggal. Ma, maafin aku. Aku juga maunya sama mama. Aku nggak mau sama Robi memperlakukan aku semena-mena. Kamu mau ya, sayang? Temenin mama. Mama udah gak punya siapa-siapa lagi, sayang. Ma, aku nggak bisa ninggalin suami aku, Ma. Alina, tapi Robi yang bikin papa kamu meninggal. Dia udah ambil semua harta papa kamu. Mama sekarang udah gak punya apa-apa, sayang. Mama cuma punya Alina. Alina, jangan tinggalin mama dong, sayang. Tapi Ma, kan aku juga nikmatin. Harta papa itu harta aku, dan kalau aku kasih ke suami aku berarti sama aja, kan gak ada bedanya. Udah ya Ma, aku kesini cuma mau doain papa. Pa, maafin aku, Pa. Kalau aku nggak nikah sama Robi, pasti kita semua akan baik-baik aja. Papa yang tenang ya, Pa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mewakili almarhum Bapak Agung. Semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkenan mengantarkan jenazah ini, semoga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radhiyallahu taala sabi rasulih amin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang aku harus gimana? Mas Agung udah nggak ada, harta juga udah nggak punya. Alina sendiri nggak mau ninggalin Robi, padahal dia udah tahu gimana jahatnya Robi. Kenapa kamu tinggalin aku secepat ini, Mas? Pa, aku akan cari cara agar aku bisa lepas dari Robi. Setelah itu aku akan balas perbuatan dia ke Papa. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufratin niran. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa aku tiba-tiba kurang yakin kalau jasad itu adalah jasad Papa? Pertama aku sempat yakin karena lihat dompet Papa. Tapi kenapa hati aku seperti menolak?
kalau itu bukan papa. Maafkan aku, Mas. Aku belum bisa jadi istri yang baik buat kamu. Walau aku hanya istri kedua dan istri siri, harusnya aku bisa lebih baik lagi mengabdi sama kamu. Kejora pasti sangat terguncang atas meninggalnya Papa. Semoga dia diberi ketegaran yang lebih, karena aku tahu Kejora sangat menyayangi papanya. Aku nggak tahu aku harus senang atau sedih dengan meninggalnya papa kamu, Kejora. Aku memang marah sama papa kamu. Tapi aku juga nggak mau lihat kamu sedih karena kehilangan papa kamu. Tias, Widodo, kalian harus siap-siap. Karena sebentar lagi aku akan hancurkan kalian. Kejora, kamu yang sabar ya. Semoga almarhum ditempatkan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alina, Mama mohon sayang, temenin Mama ya. Kamu tinggalin suami kamu yang jahat itu. Alina. Ma, please. Mama gak mau aku ikut sama Mama. Sedangkan Mama aja lagi numpang hidup di rumahnya Kejora. Itu karena apa? Karena Papa tuh udah bangkrut, Ma. Tolong, Ma, aku tuh gak mau hidup susah lagi. Apalagi numpang sama pelakor kayak dia. Lebih baik aku ikut Robi. Kak. Tolong dong, Kak. Itu juga ibu kakak. Kakak jangan bicara seperti itu. Kenapa kakak dari tadi banggain Robi? Aku yakin kakak juga gak bahagia kan sama Robi? Jangan sok tahu ya kamu. Robi tuh cinta sama aku. Robi emang punya dendam ke Papa, tapi dia nggak punya dendam sama aku. Dia tuh cinta sama aku. Sayang, kita pulang. Alina, jangan pergi. Alina, jangan tinggalin Mama sayang. Alina. Alina! Alina! Alina, jangan tinggalin Mama, Alina! Mbak. Udah, Mbak. Kamu gak sendiri, ada aku sama Kejora. Tante, tenang ya, Tante. Lebih baik sekarang kita pulang aja ya. Luar biasa. Acting kamu memukau, Alina. Maafin aku, Pak. Stop nangis ya. Kamu lanjutin pekerjaan kamu yang tadi belum beres. Cepat. Selesaikan pekerjaan kamu. Jangan sampai saya teriak. Hah? Selesaikan. Ganti baju kamu. Lihat aja kamu, Robi. Aku bersumpah aku akan balas kamu.
Kenapa kamu tinggalin aku, Mas? Kenapa kamu tinggalin aku, Mas? Iya, diminum dulu Mbak, supaya kamu lebih tenang Mbak. Astagfirullahaladzim Mbak, kamu tuh kenapa sih Mbak? Harusnya aku yang marah sama kamu ya. Gara-gara kamu, aku nggak punya kenangan manis bersama Mas Agung. Yang ada di pikiran Mas Agung hanya kamu, dan aku selalu dikucilkan. Mbak, harusnya tuh kamu introspeksi diri Mbak. Kenapa Mas Agung bisa seperti itu sama kamu? Karena aku tahu Mas Agung tuh cinta banget sama kamu Mbak. Diam kamu! Mbak! Kenapa hentikan Mbak? Ibu, Tante Tias, cukup! Apaan sih ini? Ibu, Tante Tias, jangan kayak gini dong. Ya Allah, Ibu, Tante Tias mendingan sekarang siap-siap untuk pengajian nanti malam. Gak perlu ribut-ribut kayak gini. Ya Allah, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل عزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. Berarti kok datang ke sini lagi sih? Tadi di makam datang, sini juga datang lagi. Bukannya dia dendam sama Mas Agung ya? Tante, jangan seperti itu Tante, nggak boleh suudzon sama orang. Raka sama Tante Rati datang ke sini untuk doain Papa Tante. Tante, Raka, silakan duduk. Maaf, saya terlambat. Widodo datang ke sini. Pasti dia mau ketemu sama Tias. Aku mau bicara.
Aku tunggu di halaman belakangnya. Mau kemana dia? Kok tiba-tiba dia pergi? Mereka pasti janjian. Kak, kamar mandi. Yaudah, Raka antar ya. Sendiri. Ya udah, Raka tunggu di sini ya. Nanti Mama langsung kesini aja ya. Tias, sekarang Agung udah nggak ada. Ini udah jadi takdir kita untuk kembali bersama. Apa kamu bilang? Kamu pikir aku perempuan macam apa, ha? Suami aku baru aja meninggal. Aku tuh baru kehilangan suami. Kamu pikir aku mau sama kamu? Kamu denger ya? Kalau kamu nggak mau kembali sama aku, Tias, aku nggak akan bantu kamu untuk selamatin Alina dari Robi. Jadi kamu ngancem aku nggak mau selamatin anak kamu sendiri, gitu? Memangnya kenapa? Toh aku juga bukan ayah yang diakuin Alina kan? Keterlaluan kamu ya Widodo. Makanya kamu kembali sama aku. Selama kamu belum cerain Ratih, aku nggak sudi sama kamu. Jadi sekarang Tias malah menyuruh Widodo menceraikan aku. Dendamku ke kamu semakin kuat dan sangat besar, Tias. Sebentar lagi aku akan menyingkirkan kamu. Ingat ya, kamu pikirin lagi ketika kamu minta aku balik sama kamu. Bu, Tante Tias kemana ya? Kok malah hilang sih? Ibu nggak tahu, sayang. Aku cari dulu ya, Bu. Mas Widodo itu suami aku. Tapi Tias menyuruh suami aku menceraikan aku. Dasar perempuan gak tahu malu. Daripada suamiku menceraikan aku, lebih baik Tias yang aku bunuh. Aku harus hati-hati. Aku gak mau ketahuan kalau aku yang bunuh dia. Hampir aja ketahuan. Tunggu aja Tias. Kamu akan mati di tangan aku. Tante Tias mana sih? Tadi katanya mau ikut pengajian, kok malah hilang-hilangan sekarang? Tante Ratih? Ya Allah. Hati-hati Tante. Kejora, Tante lagi coba-coba buat jalan. Aku bantu berdiri ya? Nggak usah, nggak usah.
Udah belajar jalannya nanti aja ya Tante ya. Nggak apa-apa. Mama kok di sini sih, Ma? Ada apa nih Kejora? Tadi mama kamu coba buat jalan Raka, tapi kayaknya masih belum bisa. Jadi aku takut jatuh. Tapi kenapa kursi roda Mama ada di sana ya? Itu kan jauh. Tante, jalannya nanti aja ya Tante. Soalnya takutnya masih belum bisa, masih belum kuat kakinya. Nanti Tante jatuh loh. Kalau Mama latihan jalan-jalan dan masih jatuh, nggak mungkin Mama bisa jalan sampai sini. Kan lumayan jauh. Apa jangan-jangan Mama sebenarnya sudah bisa jalan? Tapi kenapa Mama masih pura-pura ya? Tante Rati mau ikut pengajian kan? Iya. Ma, aku ambil kursi roda dulu ya. Kejora tolong pegangin, Ma. Tapi aku kok curiga ya. Mama bener-bener gak bisa jalan sendiri atau pura-pura doang? Ya udah aku kesana ya Kejora. Iya. Yuk sini mah angkat. Mas hati dulu. Ya udah, Mama istirahat dulu ya. Raka juga mau istirahat. Iya. Bapak kan Mas sendiri. Buat Ma. Gagal aku membunuh Tias. Aku harus cari cara yang lain. Mama? Raka, Mama coba untuk berdiri. Bantu Mama berdiri ya. Ma. Raka tahu kok. Sebenarnya Mama sudah bisa berdiri kan? Bahkan jalan. Iya, Mama sudah bisa berdiri bahkan berjalan. Tapi kamu nggak boleh bilang siapa-siapa, termasuk papa kamu. Kenapa nggak boleh, Ma? Kenapa Papa nggak boleh tahu? Karena ini sebagian dari rencana balas dendam Mama. Dan kamu harus membantu Mama. Mama kenapa sih, Ma? Dari dulu sampai sekarang, yang Mama pikirin tuh dendam terus. Apa nggak bisa dilupain aja, Ma? Nggak bisa. Papa kamu itu sudah mengkhianati Mama. Bahkan Papa... Astaga, hampir saja aku bilang ke Raka kalau Widodo itu adalah ayah kandung Alina. Hasil hubungannya sama Tias. Aku harus simpan dulu rahasia ini. Bahkan apa, Ma? Kasih tahu Raka.
Itu bukan urusan kamu. Sekarang kamu keluar. Ma, Raka tanya ya Ma ya. Mama serius? Sampai sekarang masih pengen dendam terus ke mereka? Itu bukan urusan kamu, sekarang kamu keluar. Enggak, Keluar. enggak. Raka nanya. Bener apa enggak? Raka nanya. Oke. Raka akan keluar. Tapi Raka mohon sama Mama. Apapun yang terjadi, kalau Mama masih mau dendam, tolong Ma. Jangan ke Kejora, Ma. Raka mohon. Raka bener-bener mohon sama Mama. Makasih, Ma. Terima kasih. Raka tenang sekarang. Sekali lagi terima kasih ya, Ma. Aku mengangguk memang supaya kamu cepat lega aja, Raka. Padahal karena dendamku ini, gak ada yang bisa jamin aku gak akan mencelakai siapapun, termasuk mencelakai Kejora. Saya minta kalian cek lokasi kecelakaan Agung Subrata. Siap, Bos. Coba selidiki, apakah masih ada korban yang hidup di sana. Saya nggak yakin kalau orang yang mati itu adalah Agung Subrata. Benar, Bos? Saya khawatir dia ternyata masih hidup. Kamu segera cari informasi yang cepat. Siap, laksanakan, Bos. Ayo. Alina. Alina. Awasi semua tempat. Jangan sampai ada yang kelewat ya. Siapa tahu Agung Subrata yang jadi incaran bos kita masih hidup. Di sini nggak ada. Ayo kita cari ke tempat lain. Yaudah.
Aku kangen banget sama Papa. Aku sedih, Pak. Papa pergi selamanya ninggalin aku. Papa kenapa harus pergi ninggalin aku dengan cara seperti ini, Pak? Pak. Kasihan Mama, pasti sedih banget lihat Kenda meninggal. Iya. Kita buat Tante kerja ya. Gimana? Mama. Ya? Ikut aku yuk. Mau kemana? Ayo ikut aja. Ayo Tante ayo. Ayo pokoknya ikut aja ayo. Iya. Iya. Fajar, Aldi. Mau ngapain kita? Mau nerbangin balon, mau main balon, kalian mau main balon? Terus? Tante kirim doa buat kakek sampai temuin balon. Kayak Tante ngajarin aku. Kamu masih ingat? Aldi, Fajar. Papa! Adit. Jara. Kalian lagi ngapain? Lagi mau main balon. Main balon? Mau terbangin balon? Iya. Ayo ikut dong. Kamu mau ikut dia terbangin balon bareng? Boleh. Ya udah kamu pilih nih balon yang mana? Aku pilihnya yang terakhir aja. Ya udah Fajar mau yang mana balonnya? Aku warna hijau. Warna hijau. Nih. Nih. Kamu pegang. Aku merah. Merah. Kok kita samaan? Iya, ini buat Aldi. Nih, merah, pegang. Dibanding Fajar, kok kelakuan Aldi lebih mirip ke Joreng? Padahal kan Aldi anak aku dan Alina, bukan anak aku dan Kejora. Tapi dibanding Fajar, kok Aldi kayak lebih cocok jadi anaknya Kejora dan aku ya? Mama sama Aidi kayak mama sama anak ya. Iya. Fajar juga mirip banget sama mama. Ya, mirip banget loh. Tunggu. Dia punya kamu yang biru ya? Oke. Oke, sekarang kita terbangin balonnya bareng-bareng ya. Oke. Ayah hitung ya, papa hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Ada nggak? Ada yang teriak. Suaranya dari arah sana. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Bu? Jangan-jangan dia lihat apa yang kita cari. Ayo kita lihat tuh. Bu, ada apa?
apa, Bu? Ada apa? Itu Pak, itu ya Allah. Wah, siapa itu? Tak lihat, Bu. Masih hidup, Bu. Masih ada nafasnya. Kita bantu. Kita bawa ke rumah, ya. Bentar, Bu. Bentar. Bu. Ayo, Bu. Pelan-pelan, Pak. Ayo, pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan. Iya. Ayo, iya. Dari sana. Nggak ada siapa-siapa. Iya nih. Ini ember punya siapa? Siapa tuh? Ember siapa ya? Dia parah ya, Pak? Nggak tahu ya, Bu. Yang jelas ini masih pingsan, Bu. Tapi kira-kira dia ini siapa, Pak? Sebentar. Waduh. Dompetnya nggak ada. Jadi kartu tanda pengenalnya nggak ada, Bu. Tapi kasihan dia, Pak. Sampai kayak gini. Gimana kalau kita rawat aja dia, Pak? Ya? Kasihan. Ya, Bu. Kita rawat, ya. Ya udah kalau gitu Ibu cari daun-daunan buat obat dia, ya? Ya, Ibu. Nih rumah kok dibiarin kosong aja sih? Foto Mas Agung lagi tergeletak di sini. Udah pada stres kali ya orang-orang. Mas, gara-gara kamu nih semua. Kamu bangkrut, kita semua kocar-kacir cari Alina. Tiba-tiba kamu pergi gitu aja. Kamu meninggal duluan. Siapa lagi? Halo? Iya benar, ini Tias, istrinya dari almarhum Agung Subrata. Siapa ini? Perusahaan asuransi? Apa ini perihal asuransi Bapak Agung Subrata? Ya udah, saya kesana sekarang. Dokumen Ibu Tias sudah kami periksa. Lalu saya disuruh ke kantor asuransi ini tuh suruh ngapain sih, Pak? Jadi gini, Bu. Bapak Agung Subrata punya polis asuransi. Karena Bapak Agung meninggal, maka asuransi jiwanya kami keluarkan dengan nilai... Dengan nilai berapa? 50 miliar rupiah. Dan di polis asuransinya Pak Agung tertulis, jika Bapak Agung Subrata meninggal dunia, maka seluruh pertanggungan asuransi jiwa dikeluarkan untuk istri sahnya, yaitu Ibu Tias. Saya Ibu Tias.
Dit, ini kantor baru aku. Hebat ya kamu, Kejora. Kantor kamu bagus banget. Cepet lagi. Loh, ini kan kamu juga yang set up bareng sama aku. Ya, alhamdulillah karena kita punya satu proyek yang sama kan. Oh iya, kamu masih trauma nggak soal kebakaran itu? Ya, sedikit lah. Oh ya, Dit, ini semua kan perbuatannya Robi. Aku nggak akan tinggal diem dan aku nggak akan nyerah. Ngomong-ngomong soal Robi, kamu punya temen nggak yang bisa ngurusin perizinan? Buat? Dia itu udah ngancurin keluarga aku, Dit. Dan dia udah ngancurin perusahaan aku. Jadi aku akan bales dan aku akan hancurin perusahaannya dia. Kamu nggak mau balas perbuatannya Robi? Ya, kita akan lakuin bersama-sama. Sebentar. Halo. Ya. Jadi gini. Yes, aku kaya lagi. Ternyata nggak sia-sia kamu mati, Mas. Kematian kamu bawa rezeki buat aku 50 miliar. Yes, yang pertama aku harus lakukan adalah membebaskan Alina dari Robi. Lalu, aku bisa punya segalanya lagi. Yes! Oh, aku harus segera keluar dari rumahnya Willa dan Kejora. Ih, aku nggak sudi tinggal sama mereka lagi. Beres. Aku akan segera keluar dari sini. Yes. Ya ampun. Barang-barangku cuman segini. Ya nggak apa-apa deh, maklum. Kemarin ini kan Mas Agung bangkrut, jadi aku nggak bisa beli apa-apa. Tapi sekarang karena aku udah kaya, aku akan belanja baju dan perhiasan yang banyak. Dan aku akan bebaskan Alina. Yes. Mbak Tias, kamu mau kemana, Mbak? Aku mau pergi dari rumah ini. Aku udah gak sudi tinggal di rumah kamu lagi. Oh gitu, baguslah. Maksud kamu apa? Ya sama, Mbak. Saya juga gak nyaman kalau ada Mbak Tias di sini. Oh gitu? Iya. Ya udah, minggir. Stop. Heh, apa-apaan sih kamu, Tias? Kamu mau ketabrak? Ya enggak lah. Masa aku mau ditabrak? Aku pengen kamu siapin orang untuk jemput paksa Alina dari Robi. Sekarang juga. Enteng banget kamu ngomongnya. Kenapa? Ada yang salah dari omongan aku? Tias, ngambil paksa Alina seperti itu butuh banyak uang. Aku mesti sewa orang. Kalau Robi minta macam-macam, nggak ada uangnya. Mana uangnya? Aku nggak peduli ya, berapapun biayanya, aku mau kamu siapin orang untuk selamatkan Alina dari Robi. Kamu bilang berapapun kamu bayar. Tias, kamu udah bangkrut sekarang. Kamu nggak punya uang. Siapa bilang aku nggak punya uang? Aku sekarang banyak uang tahu. Aku itu baru dapat uang asuransi dari kematian Mas Agung sebanyak 50 miliar. 50 miliar? Nggak kira-kira banyaknya. Wah, aku harus dapat bagian juga. Kenapa? Kaget kamu? Kaget aku punya 50 miliar. Ya iyalah. Jadi gimana? Ayo, bisa kan siapin orang? Ya udah, oke. Aku bantu kamu selamatkan Alina dari Robi. Aku akan cari orang untuk bebaskan Alina. Kita sama-sama ke sana.
Mumpung Robi lagi nggak di rumah, mendingan aku cari sesuatu yang bisa aku pakai untuk ngelawan dia. Aku yakin banget dia sembunyi sesuatu di ruang kerjanya. Semoga aja nggak dikunci. Jembatan bulan 23. Ini artinya apa ya? Apa ini sebuah kode? Jembatan bulan 23. Tunggu. Kalian mau ngapain? Malah bacot. Orang-orang itu siapa ya? Ayo, maju. Mendingan aku keluar dari sini. Kamu Alina kan? Apa-apaan ini? Benar, kamu Alina. Iya, kalian siapa? Saya ditugaskan untuk membebaskan kamu. Sekarang ikut kami. Ayo. Bentar dulu. Ini apa-apaan sih? Udah ikut. Ayo. Tolong kalian bilang dulu kalian tuh siapa sih? Udah, Mbak ikut aja. Ayo, Mbak. Bilang sama saya siapa yang nyuruh kalian? Siapa yang nyuruh kalian bebasin saya dari rumahnya Robi? Ayo jawab dong. Jalan. Progresnya bagus, Pak. Kayaknya kita lebih selesai tepat waktu. Saya pengen proyek ini bisa lebih cepat lagi penyelesaiannya. Saya pengen lebih awal lagi. Ya. Baik, Pak. Dengan Pak Robi? Ya. Siapa ya? Saya petugas yang bertanggung jawab untuk kawasan ini, Pak. Dan ini surat segel. Karena proyek Bapak tidak ada izin, maka proyek Bapak kami segel. Sebentar ya, Pak. Ya. Robi, proyek kamu pasti sudah disegel sama petugas kan? Tahu dari mana kamu? Kamu nggak perlu tahu saya tahu dari mana. Nah, satu sama ya. Oke. Kita satu sama, Robi.